Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Bisa juga dipahami Muhammad yang Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar. Dia itu punya sikap yang asyidda, tegas, keras, jelas sikapnya terhadap kekufuran dan orang-orang kafir itu. Ruhama'u bainahum. Mereka itu adalah orang yang saling mengasihi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Siapapun, dimanapun, kemanapun, lagi ngapain pun, baik dia seorang presiden atau rakyat, orang kaya atau orang miskin, tua atau muda, mereka yang cerdas atau mereka yang lambat merespon tentang ilmu, tarahum, kalian akan melihat hum di sini kepada umat Islam itu, kepada orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah dan mereka mengikut Rasulullah dengan segala konsekuensinya. Tarahum, kalian akan melihat mereka ruk'an sujada. Presidennya tetap rukuk dan sujud, rakyatnya rukuk dan sujud, orang kayanya semewah apapun rumahnya mereka rukuk dan sujud. Pokoknya kalau kalian menemuin orang Islam, mereka akan melihat, kalian akan melihat mereka rukuk dan sujud. Ini stressing dari cerita sholat. Allah bicara rukuk, Allah bicara sujud, Allah tidak bicara berdiri, Allah tidak bicara iktidal, Allah tidak bicara duduk antara dua sujud. Karena yang paling istimewa di situ ada rukuk, ada sujud. Rukuk dia membesarkan, mengagungkan, menempatkan dirinya rendah di hadapan Allah, sementara sujud itu tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi kalau ketemu orang Islam, siapapun mereka, jika dia seorang presiden, dia itu adalah orang yang takzim kepada Allah. Dia itu orang yang mengatakan bahwa kursinya adalah kebesaran, tapi dia mengatakan bahwa ini jauh lebih kecil dibandingkan Allah dengan semua kebesarannya. Dia juga orang yang tazallul. Aku memang hebat di antara kalian. Kalian boleh datang dengan menundukkan wajah kepadaku, tapi aku nista di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku fakir. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Ternyata orang Islam itu, Pak, kalau dia kaya itu bukan tujuan. Orang Islam itu, Bu, kalau dia cantik itu bukan kemuliaan. Orang Islam itu dia kalau strong fisiknya itu bukan kebanggaan. Ternyata yang mereka tuntut setelah mereka memiliki semuanya adalah yabtaghuna fadlan minallah. Mereka cuma ingin bagaimana ada keutamaan dari Allah. Iyalah, di hadapan kalian aku rajanya, di hadapan kalian aku presidennya, tapi bagaimana nanti di hadapan Allah? Kalau ternyata aku tidak dilihatnya, apa untungnya jadi presiden? Kalau nanti pada hari berbangkit Allah menistakan aku, pada hari berbangkit Allah menempatkanku lebih rendah dari semut di hadapan semua makhluk, apa hebatnya aku jadi presiden? Itu cara berpikir orang Islam. Sehingga jabatan sama dia tidak segala-galanya. Yang segala-galanya ini fadlan minallah wa ridwana. Bagaimana Allah bisa rela sama dia, Allah bisa terima dia, Allah masukkan dia dalam daftar ahlinya. Ini karakter generasi pengikut Muhammad. Insya Allah nanti kita bahas itu.
simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada yang menerjemahkan wujuhihim, ada tanda hitam di wajahnya. Bagaimana kalau orang yang sudah hitam terus? Untuk menampilkan tanda hitam sebenarnya tidak sulit Pak, tanpa sholat juga bisa, tinggal jedutkan ke dinding kening, bisa tampil tanda hitam. Tapi tidak bisa kita nafikan bahwa orang yang ada tanda hitam di keningnya itu karena memang banyak sujud. Pasti salah satunya karena banyak sujud. Nanti kalau Bapak pergi ke Mekah, kalau sudah musim haji, Masya Allah, itu cepat sekali muncul karena lantai kita tidak lagi pakai sajadah. Keramik masjid itu keras, ngantam kening kita 1-2 kali kena rajinnya banyak sholat. Hantaman lembut atau hantaman keras bisa memunculkan tanda hitam. Tanda hitam ini juga muncul karena masjid Nabi waktu itu tidak ada sajadah seperti ini, tidak pakai karpet, lantainya tanah. Tapi hati-hati untuk mengira ada tanda hitam. Dia berkaca senyum, alhamdulillah sudah ada tanda hitam di wajah. Simahum fi wujuhihim min asharis sujud, itu bisa dimaknakan my identity. Orang nggak perlu nanya, orang sudah tahu saya muslim. Kalau berdagang sama saya orang ngerti, kalau pakai timbangan pasti nggak kurang. Kalau bicara sama saya orang paham, karena tidak ada yang keluar bahasa yang menyakitkan. Kalau saya melihat orang nggak bedakan tempat, orang susah sama orang hebat, sama saya nengoknya sama saja, sama-sama punya kotoran di perut yang kalau keluar nggak ada yang wangi. Saya melihat orang dengan tatapan yang sama. Si asar, itulah bekas sujud. Saya tidak penting sama saya. Oh, kalau ada orang besar datang saya harus selfie? Tidak, saya tidak akan selfie. Cukup sama saya. Tadi teman saya yang ngantar saya dari, jemput saya ke Medan, ngantar saya kemari, kabarnya mau ngantar saya pulang lagi, Pak Afrizal. Dia cerita bagaimana begitu dia berkenan hatinya, berkeinginan untuk berangkat 212 ke Jakarta, dia tidak punya apa-apa, duit tidak ada, tapi dia meyakini bahwa dia pasti dengan izin Allah bisa sampai ke sana. Setiap malam tahajud, setiap pagi duha, doanya cuma satu. Aku cuma minta satu saja samamu ya Allah. Bagaimana aku bisa hadir di antara orang yang datang di situ pada hari itu nanti, dan aku nggak akan selfie. Itu janjinya sama Allah. Gak percaya tanya orangnya di sini. Kalau katanya enggak, pasti dia nipu. Tapi yang pasti dia pasti bilang iya. Kenapa dia bilang tidak mau selfie? Dia takut ikhlasnya terganggu. Alhamdulillah tiket pergi datang, pulang belum jelas waktu itu. Tapi dia bilang apa? Siapa bayangkan Ustaz, saya bisa pulang naik Garuda. Kenapa? Karena Ustaz Dedi batalin kepulangannya. Jadi tiket beliau yang saya pakai. Nggak pernah naik pesawat, pergi naik Lion, pulang naik tingkat Garuda. Siapa yang buat Ustaz Dedi batalin tiketnya? Allah. Siapa yang munculkan rasa kasihan ke hati Ustaz Dedi? Allah. Nah, di sini juga kita bisa belajar nanti. Kalau sudah menjadi umat Muhammad, jangan takut dalam hidup. Dunia ini kecil, Pak. Kalau nanti kita baca-baca hadis, jangan kena maulid. Tadi sama Ustaz juga saya ngomong, jangan kena maulid besok alasan nggak bisa bangun subuh. Ini insya Allah saya ceramah nggak lama. Kalau sudah selesai saya pasti berhenti nanti insya Allah. Jangan takut, ya. Jadi supaya tidak ada alasan besok tidak sholat subuh. Dan kalau nanti datang subuh, itu dia menjadi muslim sama Allah, menjadi muslim sama Allah. Saya mau bilang, Allah nggak pernah kita disuruh untuk cari makan dalam hidup. Kalau cuma mau cari dunia, coba daftar 10 lokasi wisata terbaik di muka bumi. Katanya Maldives itu lokasi wisata termahal di muka bumi. Orang kalau nginap di hotel itu kelas-kelas hotelnya kelas ratusan juta. Saya tidak tanya mau nggak ke sana, bukan mau nggak jadi pemiliknya Maldives,
malah dewa. Coba cari 10 orang paling kaya di muka bumi. Coba pelajari rumahnya, kamarnya, hartanya berapa. Saya tidak tanya, mau nggak seperti mereka? Tidak. Mau nggak punya kekayaan 10 orang itu? Kalau cuma pingin kekayaan dunia, ternyata Allah obral dunia itu tiap pagi. Sebelum subuh, sebelum matahari terbit, Allah sudah obral loh Pak. Saya bukan bilang harga mahal, obral. Kalau mau, siapa saja bisa ambil. Caranya bagaimana? Kalau sudah masuk waktu subuh, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh itu harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Itu bukan door prize. Itu dikasih sama siapa saja yang melaksanakannya setiap hari kalau mau. Supaya apa? Supaya begitu terbit matahari, kita keluar dari rumah kita, apapun yang kita kerjakan bukan lagi urusan perut. Bisa paham itu? Kalau Ustadz Dedi jadi anggota dewan bukan masalah perut, tapi masalah ridho Allah. Kalau Bapak pergi ke pasar jadi pedagang bukan urusan perut, tapi urusan ridho Allah. Kenapa Bapak pergi ke pasar? Karena ilmu yang Allah kasih itu sama saya Ustadz. Kenapa ilmu yang dikasih itu? Ya, itu keahlian saya, itu kemampuan saya. Jadi kenapa harus bekerja benar di situ? Karena saya ingin masuk surga dari situ. Ya bataguna fadlam minallah wa ridwan. Makanya di zaman Nabi nggak ada orang susah iri sama orang kaya kalau urusan duit. Ada orang punya rumah besar, mereka nggak iri, tapi mereka iri sama orang punya rumah besar, dermawan pula. Itu kesal kali mereka nengoknya. Mereka sambil berpikir, kapan aku nggak bisa kaya. Kalau kita santet ini orang. Ada orang sukses kalau kita, ada orang pedagang bagus kalau kita, panggil dukun, tolong Pak caranya gimana itu dagangannya bisa bangkrut. Kenapa? Karena orientasi hidup kita tidak lillah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, mana apa beda nggak niat puasa sama niat sholat? Beda ya? Baik, bapak-bapak, niat puasa sama niat sholat beda nggak? Sepakat berbeda? Sepakat beda niat puasa sama niat sholat? Ini harus ngaji betul-betul ya. Niat sholat, niat puasa, niat haji, niat makan, niat minum, niat kerja, niat hidup, niat mati. Tiap hari dibaca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadahnya boleh berbeda, niatnya harus. Imam boleh satu, makmum boleh banyak. Niat imam sama niat makmum beda nggak? Niat imam sama niat makmum tidak boleh beda, harus lillahi ta'ala. Udah paham ibu? Kalau sudah lillahi ta'ala, saya mau bilang ini, sudah berani nyeret-nyeret Allah dalam niat kita, sudah berani bawa-bawa Allah dalam niat kita, boleh nggak kita asal-asalan ibadahnya? Tak boleh. Kalau kemudian kita bilang wa mahyaya, hidupku, artinya apa? Kita bilang hidup kita karena Allah. Boleh nggak kita asal-asalan hidup? Nggak boleh. Ada seorang tua bilang begini, duit saya sudah, ini serius, ada bilang sama saya, kira-kira begini dia bilang, duit saya sudah banyak Ustaz, anak saya sudah besar-besar, hidupnya sudah mapan, saya pikir ngapain lagi saya usaha. Saya bilang berdosa itu. Dia sudah tua, anaknya sudah dewasa, sudah punya cucu, anaknya juga kaya-kaya, rumahnya besar, duitnya banyak. Terus ngapain lagi saya cari duit Ustaz?
Kan lebih bagus saya duduk di masjid, duduk di musola, ikut pengajian, panggil ustaz, buat pengajian di rumah saya, nggak usah mikiri lagi cari makan. Saya bilang berdosa. Ayo, Bapak terima nggak kalau saya bilang berdosa? Terima. Allah tidak suka ada orang yang menghentikan pengembangan karunia yang sudah dia kasih sama orang itu. Silahkan berhenti kalau sudah mati. Kalau masih hidup, jangan pernah menghentikan potensi yang sedang berkembang dalam dirimu. Tapi Pak Ustadz, untuk apa lagi saya cari duit? Setiap rezeki yang kau ambil itu ada titipan Allah di sana. Kalau rezeki itu makin membesar dan kau mendapatkannya, Allah artinya akan memberikan kepercayaan lebih besar kepadamu. Bukan hanya ngurusin perutmu, tapi ngurusin perut orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik itu orang yang dirasakan pengaruhnya buat orang banyak. Nih, malam ini kita sedang belajar kepada orang besar yang luar biasa, yang posisinya di hadapan Allah digelar dengan Habibullah. Posisinya di antara kita, dia panutan kita, dan mayoritas manusia banyak membencinya dari sejak dia berdakwah sampai sekarang. Kita sedang peringati hari lahirnya. Siapa yang kita peringati hari lahirnya? Nabi SAW. Tadi sore di satu majelis saya bilang, ayo mulailah berpikir seperti berpikirnya Nabi, bahwa setelah dia menjadi muslim tidak ada istirahat lagi dalam hidup. Kata Umar bin Abdul Aziz, istirahat itu nanti kalau kaki sudah nginjak surga, itu baru istirahat. Habib Rizik ditanya Allah, maaf ditanya jamaah, Habib, ini kapan berhentinya aksi bela Islam? Apa jawab Habib Rizik? Nanti kalau kita udah masuk surga kita berhenti. Artinya apa? Bela Islam itu bukan cuma karena sebab Ahok. Masih banyak Ahok yang lain. Masih ada Nusron di sana. Masih ada perempuan-perempuan yang sebentar beradegan seperti seorang, apa istilahnya, ibu-ibu hebring, tiba-tiba berperan dengan pakai jilbab ngerangkul Ahok. Ketika Ahok nangis terseduh-seduh, ibu nengok Ahok nangis, ibu? Saya nggak nengok. Istri saya berulang-ulang bilang, bang itu Ahok nangis. Saya bilang, saya nggak mau lihat itu, karena saya sudah yakin di hati saya manusia itu akan dinistakan Allah dunia akhirat itu. Itu keyakinan saya kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Karena saya masih berpikir gimana caranya ngadapin Ahok-Ahok yang lain ini. Ada Ahok yang lain yang saudara-saudara kita kerja sama dia nggak dia kasih sholat. Ada Ahok yang lain yang saudara-saudara kita kerja sama dia, begitu datang hari raya Natal maka dia nyuruh pakai topi Sinterklas. Ada Ahok yang lain yang kemarin bakar masjid orang Islam di Papua, diundang presiden makan siang ke istana. Tapi begitu orang Aceh bakar masjid di Kota Cani nggak diundang. Kita nggak tahu kenapa. Nah ini, saya malam ini mau mengajak, kalau memang kita menerima Muhammad adalah Rasulullah, kalau kita memang menerima bahwa Muhammad itu, kita tidak sekedar percaya dia Nabi Allah. Pelajaran kita malam ini, wajibuna nahwar Rasul. Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Nanti akan kita cerita panjang yang lain. Ya, tadi saya sudah digaransi oleh Ustadz kita bahwa percayalah anak-anak kalau mau tidur silahkan tidur, tapi pasti nggak tidur. Karena ceramah ini selesai sebelum ngantuk datang. Ibu-ibu banyaklah tersenyum karena kalau tidak mengantuk. Karena ceramah saya nanti bisa buat ibu tidak ngantuk, mengantuk di ujung. Baik, kita pelajarin. Apa yang harus kita lakukan kalau kita memang percaya dia Nabi? Pertama, kita harus membenarkan apa yang dikhabarkannya kepada kita. Itu pertama. Apa yang saya bilang? Tidak boleh ada berita yang disampaikannya kepada kita yang kita tolak. Karena dia wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara dengan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha.
dia bergerak, dia bicara, dia bertindak, semua itu atas petunjuk wahyu kepadanya. Satu hari dia pernah bilang bahwa satu hari kelak kita akan taklukkan Konstantinopel. Itu kota pertama dari kota Kristen yang akan kita taklukkan. Ibu kota Rom di timur, kata Nabi. Pada waktu Nabi mengatakan demikian, para sahabat langsung teriak, Allahu Akbar. Tahu Bapak kenapa Khalid bin Walid pindah ke Syria? Tahu Bapak di mana kuburannya Khalid bin Walid? Itu di kota yang sedang dilululantakkan oleh Bashar Assad dengan komunis Rusia, dibantu dengan Syiah Iran dan Syiah Lebanon. Mereka membombardir kota itu terus menerus. Itulah kota yang kata Nabi akan menjadi kota yang merupakan pusat pertempuran akhir zaman. Nabi sudah bilang dulu. Para sahabat bilang, Nabi ceramah di depan Rasulullah SAW bilang, saudara-saudara, akan terjadi 3 negeri bergolak. Pertama Syam. Syam itu adalah Suriah dan Palestina hari ini. Kedua Yaman. Ketiga Irak. Nabi sebutkan itu hadis. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau nanti peristiwa itu terjadi, kemana kami harus ikut perang? Kata Nabi, pergilah ke Syam. Karena di Syam malaikat akan mengepakkan sayapnya. Di Syam Al-Mahdi akan memimpin pertempuran, memimpin kalian dan memenangkan semua event pertempuran yang ada. Tahu berapa sahabat Nabi yang pergi ke Syam? Tidak kurang dari 1000 orang sahabat pindah dari Madinah ke Syam, termasuk Khalid bin Walid yang sangat menginginkan ikut pertempuran akhir zaman itu. Jadi kejadian di Suriah hari ini itu sudah dibilang Nabi dulu. Kejadian di Palestina Nabi sudah bilang. Syam adalah negeri yang paling haus darah umat Islam. Coba lihat sekarang, mana yang paling menyedihkan bumi Islam sekarang? Aleppo. Sayangnya berita ini tidak sampai karena kita sibuk dengan urusan Ahok masih. Aleppo ini dahsyat penderitaan. Anak-anak kecil di sana menuliskan message online mereka, surat elektronik mereka. Semua pada berbondong dengan mengatakan, saudaraku, jika sampai surat ini kepada kalian, bukan tidak mungkin aku sudah tidak ada lagi di sini. Kenapa? Karena pemerintah biadab itu tidak membiarkan satu ekor tikus pun keluar dari situ, apalagi manusia. Tidak boleh. Apa yang mereka lakukan kepada penduduk Syam, penduduk Aleppo adalah membombardir mereka. Per 1 menit ada bom. Ya Allah. Nabi mengatakan bahwa sepertiga penduduknya akan binasa, sepertiga penduduknya akan melarikan diri, dan sepertiga akan menghadapi terus pertempuran itu dan mereka akan memenangkan pertempuran itu. Saya orang yang percaya bahwa peristiwa di Suriah hari ini adalah peristiwa yang berpuncak dengan datangnya Imam Mahdi yang akan dibaiat secara paksa di depan Ka'bah pada musim haji, pada waktu dia ikut haji. Karena kata Nabi, dia namanya sama seperti namaku, ayahnya sama seperti nama ayahku, wajahnya sama denganku, tingkahnya mirip denganku, bahkan di 2 belikatnya ada tanda yang mirip dengan tandaku. Orang ketahuan nanti waktu dia tawaf. Kalau tawaf kan itu nampak ya. Maka orang lihat, kemudian ditarik orang. Jadi kalau ini Ka'bah, Hijr Ismail, misalnya jumpa di sini, ditarik dia ke arah Maqam Ibrahim dan kemudian ditanya siapa namanya dan semuanya, maka akhirnya dia dibaiat untuk menjadi pemimpin umat Islam dunia. Sejak hari itu dia memimpin pertempuran. Kita hakul yakin, tasdiq bima akhbar, kita percaya dengan berita-berita Rasulullah. Bagaimana dengan Istanbul tadi atau Konstantinopel? Dari sejak Nabi ngomong, kapan Konstantinopel takluk kepada Islam? Jawabannya, tidak kurang dari 11 ekspedisi militer. Dalam rentang waktu 800 sampai 1100 tahun, Allahu Akbar, Konstantinopel, ibu kota Kristen di timur, tumbang dan jatuh ke tangan Islam. Itu berubah menjadi Istanbul di Turki hari ini. Itu Nabi yang bilang. Selesai.
Tidak. Nabi bilang satu lagi, setelah Konstantinopel kita akan menaklukkan ibu kota Rom di barat. Tahu ibu kota Rom di barat mana, Pak? Roma, Vatikan. Tahu Bapak Vatikan? Ibu kota Kristen Katolik dunia. Tahu Bapak apa janji Rasul di situ? Bahwa kota itu akan menjadi negeri Muslim. Saya pernah ke Istanbul. Saya tanya sama mereka, berapa jumlah orang Islam sekarang di sini? Mereka bilang 95%. Istanbul itu adalah kota 1000 masjid katanya. Jika kalau sudah masuk waktu sholat datang maka azan seperti di kota kita atau di daerah kita Indonesia itu berlantun dari mana-mana terdengar suara azan. Maka bayangkan kalau Vatikan satu hari kelak menjadi negeri Muslim dan gereja-gereja itu berubah menjadi masjid di mana akan ada lantunan azan yang kita dengarkan. Bisa kebayang nggak sekarang? Tapi itu janji Nabi. Apa janji Nabi? Bahwa Roma akan menjadi negeri Muslim. Pak Ustadz, kayaknya saya nggak percaya. Koreksi imanmu kepada Nabi. Ini pelajarannya kan ini. Terus apa janji Nabi lagi? Dajjal akan turun. Dajjal itu merupakan makhluk dari kalangan kita yang diciptakan oleh Allah khusus sebagai ujian keimanan orang-orang beriman di akhir zaman. Dan tidak ada negeri Muslim yang tidak terjadi tanazu'. Tahu tanazu'? Crash, benturan satu sama lain sebelum Dajjal turun. 3 tahun sebelum Dajjal turun, kata Nabi, langit tahun pertama akan menghentikan hujan, sehingga tumbuhan dan binatang banyak meninggal. Tahun kedua 2/3 air tidak turun dari langit, sehingga tumbuhan bertambah meninggal. Tahun ketiga 1 tahun penuh tidak ada air turun dari langit. Saya membaca hadis ini, saya berpikir, saya punya 9 orang anak. Jika saja anak-anak saya itu masih kecil dan saya hidup di tahun ketiga sebelum Dajjal turun, dan pada ujung tahun ketiga Dajjal datang dengan mengatakan, saudara-saudara, kalian haus, kalian tidak ada air, sumur kalian kering, sungai kalian kering. Nah, aku akan berikan air kepada kalian dari langit sebanyak kalian mau. Tapi satu syaratnya, akui aku Tuhan. Itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Kalau cuma sekedar mengakui dia Tuhan dan itu adalah saya bisa mengatakan tidak mau. Tapi bagaimana kalau anak saya terengah-engah sudah tidak ada air lagi untuk diminum? Tahu Bapak, itulah kenapa Nabi selalu mengingatkan kita untuk membaca doa sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan tidak ada Nabi yang tidak mengingatkan bakal datangnya Dajjal di tengah kalian. Dan aku adalah Nabi yang juga mengingatkan bakal datangnya Dajjal di tengah kalian. Dan aku ingatkan kepada kalian tambahannya, kata Nabi, bahwa Dajjal itu, bahwa Tuhan kalian tidak punya sebelah matanya tidak buta. Bahwa Tuhan kalian matanya tidak buta. Tahu maksudnya apa? Tidak ada yang bisa melawan argumentasi Dajjal nanti. Seorang ustadz yang paling hebat ilmunya datang, Dajjal cuma bilang begini, Ustadz gini aja loh Ustadz bacakan saja ayat tentang siapa Tuhan di Quran, biar aku tunjukkan bahwa aku Tuhan. Coba bayangin, Bapak, menurut Bapak Allah itu kayak mana? Biar dia tunjukkan. Allah itu bisa apa? Biar dia tunjukkan. Sampai setingkat itulah fitnah akan terjadi di tengah kita. Dan tidak ada negeri yang tidak didatangi Dajjal kecuali 2 kota saja, Makkah, Madinah. Jadi Bapak yang kalau sudah ke Madinah atau kalau nanti pergi ke Madinah, minta sama guide-nya untuk ngantar ke tempat pencetakan Quran di Madinah. Jadi kalau Bapak berdiri di depan kantor atau tempat percetakan Quran, melihat ke arah sebelah jalan, Bapak akan melihat di arah sebelah kiri satu bukit tinggi dengan satu istana di sana. Itulah yang diyakini menjadi tempat persinggahan Dajjal, karena dia tidak bisa masuk ke Madinah nanti. Dari atas bukit itu dia akan mengatakan bahwa lihatlah di ujung sana, karena dari atas itu nampak Masjid Nabawi. Istana putih itu adalah istananya Ahmad. Dia tidak bisa masuk.
tapi dia mengganggu orang-orang Madinah sehingga mereka keluar dari Madinah dan mereka beriman kepada Dajjal. Bagaimana dengan Indonesia? Saya mau ceritakan ini nanti di belakang. Tapi saya mau bilang bahwa kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Apa khabar Nabi? Bahwa Islam itu datang aneh, dan kemudian di akhir zaman nanti orang akan banyak menatap Islam ini aneh, Islam ini asing. Orang berjenggot sedikit orang curiga, orang jidatnya hitam sedikit orang curiga, orang pakai cadar orang tidak suka. Ketika ada orang yang rajin puasa sunat orang heran. Ketika ada orang yang tidak mau makan yang haram, orang heran. Ini zaman semua orang senang yang haram, Ustadz tidak mau. Saya nggak habis pikir Pak Ustadz. Ustadz anggota dewan tapi tidak mau ambil yang nggak benar. Ustadz, udah rahasia umum Ustadz. Saya pernah hitung-hitung duitnya nggak mau saya ambil Pak. Saya hitung lebih 3 miliar jumlahnya. Tapi setelah saya hitung datang pula setan. Itulah kemarin nggak mau diambil, sekarang nyesal kan? Iya, saya hitung-hitung, besar juga rupanya duitnya. Coba kalau diambil, sampai sekarang amannya. Itu penyakit, karena setan tidak pernah mengingatkan kita sampai ke akhirat. Setan cuma ingatkan kita untuk enak, padahal duit kalau disimpan bukan duit, itu masalah. Kenapa saya bilang masalah? Nanti di akhirat Bapak akan ditanya Allah. Itu duit aku kasih kemarin taruh mana? Simpan. Di mana? Rekening. Terus diapain? Gak ada. Simpan aja. Untuk apa? Jaga-jaga. Apa kau pikir aku tidak jaga kau? Terus gimana dengan duit itu sekarang? Bisa nggak jaga kau di sini? Ya Allah, sedihnya kita. Ambil duitmu. Ini nak, lemparkan. Kasih sama orang di sini. Nggak ada yang mau. Terus tanah-tanahmu itu untuk investasi. Investasi apa? Ada kau ingat aku di akhirat? Tidak. Lantas bagaimana nasib tanahmu? Nih, ambil semua. Kalau tanah itu, duit itu tidak bisa menyelamatkanmu di hadapanku, hari ini cuma ada neraka untukmu. Orang mukmin tidak akan pernah mau rezekinya berlebih. Nabi Muhammad SAW pun pernah bilang, maksud saya berlebih yang nggak kepake, Pak. Kalau banyak kepake itu hebat. Ini ada penyakit orang punya sepeda motor bagus, habis servis, habis cuci, malam mau dipinjam anak remaja masjid untuk ngantar ustadz pulang. Jawabannya apa? Baru servis. Ya baru servis ya pinjemin lah harusnya. Ini enggak, sayang. Itu pengalaman saya ini. Kelamaan pulang gara-gara anak remaja masjid nggak punya sepeda motor ngantar pulang. Kenapa makin banyak makin kikir? Memang aneh. Korupsi juga begitu. KPK nggak pernah nangkap tukang sapu jalan. OTT, operasi tangkap tangan, tukang sapu nerima duit 10.000 infak orang jalan. Nggak ada. Yang operasi tangkap tangan penghasilan rata-rata di atas 20 juta, 50 juta, bahkan ada yang penghasilannya ratusan juta. Terus ketangkap nerima duit 100 juta, terima duit 50 juta, terima duit hanya sekitar ratusan juta. Pertanyaannya, kenapa orang yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk urusan perutnya, tapi kemudian masih mau ambil duit lagi? Jawabannya tamak. Bapak udah dapat kue kotak 1 kotak, terus karena nggak ada di samping bapak orang yang bapak geser pelan-pelan ke arah bapak, itu tamak namanya. Sementara yang di sebelah sana belum dapat kue kotaknya. Ya. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita beriman kepada Nabi dengan semua apa yang dia sampaikan. Bukan sekedar beriman, kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang dibilang Nabi yang kita harus ragu. Aku sudah umumkan kepada kalian, tidak ada orang miskin karena berinfak, kata Nabi. Tidak ada orang yang dibiarkan Allah ketika dia dizalimi, itu kata Nabi. Maka sebenarnya posisi kita di hadapan Nabi dalam Islam ini bukan sekedar posisi orang yang menerima agamanya kemudian nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Aku ikut yang tidak ada urusan politik ya mas, tapi kalau ada politiknya aku nggak mau ikut. Siapa bilang politik bukan urusan agamamu? Siapa bilang agamamu cuma ngurusin melulu urusan ibadah mahdoh, urusan sholat, urusan puasa, urusan zikir, urusan bagaimana masjid ini makmur. Agama tidak mengurusi masalah pasar. Agama tidak mengurusi masalah militer. Agama tidak mengurusi masalah mendidik
pendidikan. Bahkan agama pun sebenarnya mengurusi masalah syair, masalah lagu. Bahkan Quran itu ada satu surat namanya Asy-Syu'ara. Agama mengurusi semua urusanmu selama kau manusia, dan apapun aktivitasmu, agama mengurusinya, dan Rasul telah memberikan petunjuk yang benar tentang itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita beriman kepada Nabi SAW? Jawabannya, ta'atuhu fima amar. Kita tetap taat kepadanya dengan semua perintah. Ketika dia menyuruh kita melakukan sesuatu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sungkan tidak mau. Perintah-perintah agama itu ada pada wilayah ketaatan, ibadah dalam arti kata mahdhah, tapi ada masuk ke bab jihad. Apa yang dimaksud dengan jihad? Kalau kita bangun masjid, apa yang bisa buat tiang-tiang ini tegak? Nih, nonsense. No way orang bicara jihad tanpa iman. Tidak benar itu. 212 di Jakarta kemarin memang sebuah demonstrasi biasa, tapi yang terjadi di sana adalah energi besar yang sedang ditularkan, dan sampai sekarang terasa pengaruhnya kepada semua orang yang ikut di sana. Yang bangkit itu adalah ruhul jihad, ruh jihad. Alumni 212 itu seperti mengikuti penataran singkat bagaimana menjadi mujahid. Bahkan panitia GNPF dari Majelis Ulama Pusat, para ulama kita itu enggak punya modulnya. Modulnya langsung dikirim ke hati peserta. Modulnya langsung diinstalasikan ke dalam kepribadian mereka. Dan hasilnya di sana, peristiwa itu bukan gerakan anak muda. Dahsyat itu. Bapak-bapak yang sudah tua renta banyak di sana. Nenek-nenek yang sudah payah jalan banyak di sana. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri orang yang disorong dengan kursi rodanya tidak 1-2 orang. Untuk apa orang itu hadir ke sana? Padahal 4.11 mereka sudah lihat, Pak. 4.11 itu ujungnya ricuh di malam hari. Ratusan orang saya perhatikan dengan mata saya di peristiwa 4.11 itu digotong, disorong, naik odong-odong. Odong-odong itu isinya semua orang yang sudah bergelimpangan kena gas air mata. Itu 4.11. Tapi kenapa 212 orang semangat jauh lebih, bahkan bisa dibilang 4 kali lipat dari jumlah yang hadir di 4.11. Demi Allah, peristiwa itu adalah peristiwa satu-satunya dalam sejarah Indonesia merdeka, ataupun sejarah Indonesia, ataupun sejarah dunia, di mana orang datang dari negeri-negeri yang berjauhan, dari provinsi-provinsi yang berjauhan, tidak didanai oleh panitia. Mereka mendanai diri mereka sendiri. Ada yang berdoa kepada Allah setiap hari agar bisa berangkat ke sana, bagaimanapun caranya. Jauh sebelum peristiwa itu terlangsung, ada seorang, saya panggil abang karena beliau senior saya dulu. Dia SMS saya, Ustaz, saya jalan kaki. Sebelum Ciamis jalan kaki, dia sudah berikrar mau jalan kaki. Saya bilang, Bang, kalau dekat nggak apa-apa, tapi coba pikirkan, dari Medan ke Jakarta jalan kaki, nyampenya kapan? Lantas dia berpikir lama, akhirnya dia bilang, saya sudah diskusi sama orang tua abang. Abang ikut dalam rombongan adik, dia panggil saya. Oke, kalau begitu bersabarlah. Kenapa? Ikut dalam rombongan saya juga tidak tahu bagaimana cara membawanya. Kenapa? Karena untuk saya sendiri juga belum tentu selamat tiket berangkat. Tapi apa yang terjadi? Peristiwa itu seperti peristiwa hijrahnya Muhajirin dari Makkah menuju Madinah dan disambut oleh orang-orang Ansor. Peristiwa itu, Pak, adalah peristiwa bersekutunya semua orang yang punya duit dengan orang yang tidak punya duit di bawah garis keimanan, dalam ikatan iman kepada Allah. Hari itu tidak ada orang yang datang dengan semangat meminta, semuanya ingin memberi. Siapa yang sambut hari itu? Siapa yang menunggu di sana?
Kemarin ibu-ibu di Medan satu komplek perumahan itu ada bilang sama saya, kalau ada jilid 4 Ustadz, kami tidak mau lagi menjadi donatur, tapi kami sendiri yang mau ikut berangkat. Saya bilang jilid 4 itu kemungkinannya akan berdarah ibu, kalau ibu mau ikut. Kami sudah siap mati, karena kami sepakat sudah mau charter pesawat dari Medan. Pesawat Pak. Yang ngomong itu bukan orang usia 20, usianya sudah hampir 60 tahun. Sementara dia adalah pemimpin dari orang yang usianya sudah ada di atas kepala 6. Rata-rata nenek-nenek. Saya pikir gawat ini nenek-nenek Indonesia ini sekarang. Kok semangatnya ingin mati. Berapa waktu yang lalu orang kalau sudah tua pikirannya mau duduk di masjid zikir-zikir. Ini enggak, ada peluang jihad ingin ikut. Coba lihat apa yang berubah di Indonesia. View, mindset. Kenapa kita berubah? Harga diri kita sedang disinggung orang. Ternyata penista itu ya mental keripik. Keripik masih keras, kerupuk. Disuruhnya mengajukan nota keberatan, yang muncul pledoi. Pledoinya apa? Nangis-nangis. Terus dia pikir dengan nangis kita bilang, aduh kasihan ya, udahlah kita maafin aja ya. Udah Pak Hakim, udah nggak usah dihukum. Tidak. Pledoi itu akan kemudian menjerat dia untuk kemudian menistakan dia di hadapan orang yang paling bodoh sekalipun. Hari ini ada ibu yang nggak tamat sekolah agama bisa bilang seorang profesor di bidang agama seperti, kok aneh pikiran bapak itu sekarang. Loh, ibu ini bisa bilang orang profesor itu aneh. Artinya inilah hari di mana orang menilai kebenaran bukan pakai otaknya tapi pakai imannya. Kalau cuma sekedar pakai otak, kalimat nusron itu kita ngeri nengoknya. Bahwa konstitusi di atas Al-Quran. Mantap, dengan mata yang agak melotot nengokin Ustaz Tengku Zulkarnain waktu itu di YLC. Ibu ingat? Kalau cuma pakai otak, kita mungkin bilang, ketika dia bilang bahwa ada data, bahwa di zaman dinasti Abbasiyah ada gubernur bukan orang Islam. Saya dengarnya syukur Pak. Kalau nggak bayangin TV itu nggak bisa saya beli lagi. Kalau sempat saya lempar, udah saya lempar TV itu. Kenapa? Ini orang kenapa membuat orang ngomongnya keras, kasar. Tapi kalimatnya menunjukkan ketololannya. Kenapa saya bilang dia tolol? Kapan-kapan sejarah jadi dalil syariat. Kalau sejarah dari dalil syariat, tentu Akbar Khan di India itu layak dijadikan dalil karena dia menciptakan agama baru setelah dia menjadi pemerintah atau kaisar atau khilafah atau khalifahnya dinasti Mughul Islam. Dia mengatakan din ilahi. Itu rumusan antara menyatukan Islam, Hindu dan Sikh di India. Dia menikahi seorang gadis Hindu dan membiarkan si gadis membangun kuil di istana kerajaan Islam itu. Nah, ini kenapa nggak jadi dalil juga? Artinya kalau mau rusak ada yang lebih rusak mas. Ngerti maksud saya? Dia kan pakai dalil Pak. Di dinasti Abbasiyah ada gubernur Kristen. Terus kalau karena ada dinasti Abbasiyah gubernur Kristen, kita harus terima, gitu. Pertanyaannya, apa yang menjadi dalil sama kita? Apa yang dibuat Rasul? Apa yang dibuat oleh Khulafaur Rasyidin? Umar pernah protes dengan seorang akuntan yang dipakai oleh satu provinsi, dan karena Kristen apa kata Umar? Aku tidak suka kalau saja urusan ini masih kau serahkan sama dia. Kau cari orang Islam, kau ajari dia ilmu ini. Aku mau ke depan laporan keuangan daerahmu harus ditulis oleh orang Muslim dan sebagus dia minimal. Nabi pernah bilang sama sahabat, aku tidak suka penterjemahku orang Yahudi terus menerus. Belajarlah kalian bahasa Ibrani, karena aku mau kalian yang menerjemahkan surat-surat itu. Belajarlah kalian bahasa Persia, karena aku mau kalian yang lebih menerjemahkan itu ketimbang orang-orang kafir. Ini makna iktizaz. Rasul sudah ngajari kita dari dulu. Jangan pernah mau punya mental inferior, mental rendah. Kita itu tinggi. Bahkan Quran mengatakan, wa antumul a'laun, kalian yang lebih tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman.
Apa yang dimaksud beriman? Percaya Allah yang menggerakkan matahari, percaya Allah yang membuat pergantian siang dan malam, percaya ketika ada peristiwa gempa terjadi itu bukan tidak dalam ketetapan Allah, percaya yang membuat lautan tidak menyerbu daratan adalah Allah, yang menggenggam hati orang adalah Allah, yang menentukan kematian seseorang kapan itu terjadi adalah Allah, yang menetapkan rezeki adalah Allah, yang memberi surga dan neraka adalah Allah. Percaya bahwa tidak ada hari terjadi kecuali atas kehendak Allah. Allah mau itu. Percaya bahwa yang akan memenangkan pertarungan umat Islam melawan orang yang bukan Muslim adalah Allah. Itu yang dibilang Nabi dalam perang Badar. Kalau saja kau tidak bantu kami ya Allah, maka kau tidak akan disembah selamanya. Nabi percaya kepada Allah. Maka istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Waktu kau istighosah kepada Tuhan, maka aku mengabulkannya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku kirim malaikat 1000. Malaikat saja Pak udah taat sama Allah. Rupanya malaikat itu ada malaikat yang urusannya perang, Kopassus. Malaikat saja sudah taat, tidak pernah memberontak. Ini malaikat satuan khusus, kerjanya cuma perang. Maka waktu 212 kemarin, aku yakin ada malaikat di sana, banyak kali. Saya menyaksikan awan-awan itu bergerak dari berbagai arah ke arah lokasi demonstrasi. Saya menyaksikan karena saya melihatnya. Disitulah saya menitiskan air mata saya, karena saya melihat fenomena awan itu aneh. Tapi tidak ada yang berbicara itu. Saya memfoto dengan HP saya, tapi saya salah. Saya bilang harusnya itu saya videokan supaya saya bisa tunjukkan sama orang. Ini fenomena yang membuat runtuh saya. Ini fenomena yang saya lihat pada hari itu yang membuat keangkuhan saya juga lenyap waktu itu. Saya percaya Allah di situ. 212 kita buat aksi bela Islam jilid 3. 412 orang itu buat aksi PKI. Parade kita Indonesia. 212 ada awan hitam. 412 juga ada awan hitam. 212 angin berhembus lembut dan membuat tidak gerahnya kita. 412 anginnya puting beliung. Dua-duanya ada Allah, tapi satu Allah sedang suka, satu Allah marah. 212 kita tidak bicara bineka, tapi di hati kita ada semangat bineka itu. 412 mereka bicara bineka, tapi cuma ada di mulut mereka. Bagaimana mereka teriak bineka kalau setelah itu mereka nuntut duit 50.000, 150.000, 20.000. Ada kadang-kadang yang merasa, loh kami ditipu Kepling kalau begitu. Katanya dia bilang cuma 45.000 Pak. Enggak, 150.000. Oh yang saya datangin Keplingnya. Ini bicara bineka ini. Masya Allah Ibu, ada 7 juta orang lebih duduk di Jakarta waktu itu. Mereka tidak riuh, mereka tertib. Ketika pemimpin di Monas bicara, maka toa-toa yang ada di berbagai tempat itu mereka dengerin. Bahkan ketika ada yang bicara mereka bilang, hei diam, dengarkan ini. Berulang itu saya dengar. Setengah hari itu kalau tidak ada hujan Pak, saya yakin banyak orang pingsan. Karena sebentar saja ada cerah, itu bisa membuat kulit terbakar. Kita berada di tempat terbuka. Tapi Allah kasih dari pagi itu hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti. Yang dahsyatnya menjelang sholat Jumat dimulai, khotib naik ke mimbar Pak. Di tempat saya duduk waktu itu di Patung Kuda, hujan tidak berhenti sampai habis sholat Jumat. Deras. Seakan-akan Allah bilang, sulit air ya, batal wudhu ya. Dah gak usah tayamum, aku kirim air. Duduk di tempat dengan manis, ambil wudhu di situ. Turun hujan, bisa untuk wudhu. Siapa yang buat itu? Nggak ada Presiden Jokowi kirim surat ke Allah, tolong ya Tuhan. Nggak ada. Habib Rizik kirim. Habib Rizik juga nggak direncanakan jadi khotib. Khotibnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Presiden juga kabarnya dari Kamis uring-uringan nggak mau datang. Jumat pagi juga sempat ngilang. Nggak nampak di istana, dikirain pergi ke bandara lagi nengok proyek kereta api.
Rupanya jam 10 muncul lagi, panggil menteri. Cemana menurut kalian? Saya datang. Alhamdulillah datang. Persis sebelum khotib naik ke mimbar. Habis dimarah-marahin Habib Rizik. Yo, aja nggak bisa ngomong. Tapi bukan dimarahin maksudnya, Pak. Kan nggak mungkin protes kalau ada khotib. Khotib kan nggak boleh diinterupsi. Interupsi khotib terlalu keras, tidak boleh. Nggak bisa. Doa tidak bisa diganggu. Semua itu dalam rekayasa Allah. Ada apa dengan semua ini? Kenapa Allah biarkan terjadi pergeseran yang sangat mulus di negeri ini? Lihat, saya mau bacakan satu ayat Allah dalam Al-Quran, dalam surat Maidah ayat 54. Isinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah buat pengumuman ya. Kalau Allah sudah bilang wahai orang yang beriman, artinya apa? Wahai orang yang percaya aku Tuhan. Wahai orang yang percaya bahwa aku sanggup menghidupkan dan mematikan. Wahai orang yang percaya bahwa akulah sumber dan memberikan rezeki kepada kalian. Wahai orang yang percaya bahwa akulah yang memberi mudarat dan memberi manfaat jika aku mau. Wahai orang yang percaya bahwa yang bisa membalikkan bumi itu aku, yang bisa menurunkan hujan itu aku, yang bisa meledakkan gunung itu aku. Wahai orang yang percaya bahwa kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Allah. May yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kalian yang mulai murtad dari agama kalian, tidak mau memakai hukumnya hukum Allah, tidak mau lagi tunduk kepada Allah, lebih suka tunduk kepada penguasa dan menganggap penguasa sama seperti Tuhan, yang kemudian mengobok-obok syariat dalam kehidupan. Siapa? Kalian yang kemudian menjadikan syariat sebagai permainan, Al-Quran sebagai mainan. Ingat nggak? Begitu presiden kita menjadi presiden, dalam kepemimpinan hari inilah baru ada orang baca Quran dengan langgam Jawa di Istana Negara. Itu penistaan terhadap Quran pertama. Dan sebenarnya Allah sudah marahkan. Apa selanjutnya? Menteri Dalam Negeri bilang bahwa kolom agama, walaupun belakangan setelah banyak orang ribut, dia bilang itu wacana, mau dihilangkan dari KTP. Apa selanjutnya? Presiden bilang jangan overacting melakukan sweeping terhadap gerakan anak-anak muda yang suka mengambil bajunya lambang-lambang PKI. Karena itu kata Luhut waktu dia menjadi Menko Polhukam, itu bahagian dari fenomena anak muda. Dan saya pikir kita negara demokrasi, jadi sehingga tidak usahlah terlalu ribut dengan urusan-urusan itu. Kita nggak habis pikir. Apa selanjutnya? Tiba-tiba imigran dengan atas nama tenaga kerja dari Cina datang masuk ke dalam negeri kita. Tiba-tiba sudah memenuhi nyaris semua negeri kita. Mereka ada di Papua, mereka ada di Sulawesi, mereka ada di Maluku, mereka ada di Jawa, mereka ada di Sumatera. Ada apa ini? Tiba-tiba kita pesan cangkul dari Cina, tiba-tiba kita pesan kentang dari Cina, bibit cabai dari Cina. Tiba-tiba ada seorang gubernur yang naik jadi gubernur juga bukan karena dipilih oleh rakyat, karena kebetulan presiden gubernur sebelumnya jadi presiden. Tapi langkah-langkah yang dilakukannya adalah langkah-langkah memusnahkan syiar Islam di Jakarta. Banyak kepala sekolah Kristen sekarang di sana. Banyak pejabat-pejabat yang tanpa sadar dia copot dari yang Muslim. Tahu kenapa? Wali kota Jakarta Utara itu bukan ngambil bloknya jadi wali kota maka dicopot, tapi karena dia dianggap pro kepada Islam. Teman saya, Bapak mungkin pernah lihat saya di TV dalam acara Mata Air. Itu host saya perempuan, itu adalah host yang cukup terkenal di Jakarta. Dia bilang apa? Sejak Ahok jadi gubernur, Ustadz, kegiatan Islam pengajian yang biasa dilakukan setiap bulan di Pemda Jakarta itu hilang. Jadi jangan mau ditipu dengan bahasa dia sudah buat ini, dia rencana mau bangun masjid ini, apa mau naikkan umroh. Syukur alhamdulillah kita ikut marah. Saya khawatir kalau kita tidak marah, maka Allah yang marah. Dan kalau Allah sudah marah, pedih. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jangan takutlah satu fitnah yang tidak hanya terjadi kepada orang zalim kalian saja. Artinya Pak, kalau sudah hilang dakwah, kalau sudah hilang jihad dari kita, maka Allah akan marah sama kita. Apa bentuk marahnya Allah? Gempa, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, tanah amblas, keamanan yang hilang.
Orang saling tidak percaya satu sama lain. Maling masuk masjid. Berapa kali CCTV menunjukkan bagaimana orang mencuri tas orang di masjid sedang sholat. Hilang rasa takutnya sama Allah. Maka kalau ini sudah terjadi, may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Dan itulah yang dilihat oleh para ulama kita di Jakarta. Saya terkejut tadi waktu Ustadz bilang sekarang sudah ada gerakan mengaji ba'da subuh di masjid ini yang membernya sudah tercatat sekitar 80 orang. Target 20 tahun ke depan orang sholat subuh akan berlimpah sampai keluar masjid. Saya terus terang, hati saya tadi yang kebayang saya itu cuma satu. Kayaknya ini sudah di-on-kan Allah ini. Saklar ini mengirim arus listrik kemana-mana. Seluruh Indonesia sebenarnya sekarang tengah melakukan apa yang sedang kita lakukan di masjid ini. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa generasi baru yang muncul itu? Allah cinta sama mereka. Ya Allah, Allah tidak bilang mereka cinta samaku maka aku cinta sama mereka. Tidak, tapi aku cinta sama mereka. Allah tidak bicara apa yang dibuat hambanya, tapi Allah bicara bahwa mereka itu adalah generasi yang aku cinta sama mereka. Tahu Bapak akibat kalau Allah sudah cinta sama seorang beriman? Dia akan umumkan sama malaikatnya, aku mencintai dia. Malaikatnya akan memasukkan rasa cinta kepada semua orang beriman. Habib Rizik 3, 4, 5, 10 tahun yang lalu saya pikir kita pun tidak suka lihat dia. Kita tidak suka dengan gaya-gaya Nahi Munkar yang suka melakukan sweeping, walaupun dia sudah berulang kali masuk penjara. Apa yang terjadi pada dia? Dia masuk keluar penjara. Saya melihat sejak dia mendirikan Front Pembela Islam, dia konsisten dengan itu semua. Dia tidak berhenti dari ketegasannya untuk menjadi orang yang melakukan Nahi Munkar. Sampai 4/11 di Jakarta kemarin, saya mengatakan dan mengumumkan saya jatuh cinta sama Habib Rizik. 212 saya mengatakan Allah telah mendaulat Habib Rizik menjadi pemimpin baru umat Islam di Indonesia. Saya mau tanya sama Bapak, kenapa itu semua bisa terjadi? Ketika Allah sudah menyatakan mencintai seseorang, maka dia akan umumkan pada malaikatnya, dan malaikat akan menanamkan cinta itu ke hati kita. Dan tiba-tiba saja kita mengatakan, dan banyak orang yang mengatakan begitu, dulu aku tidak suka, tapi hari ini aku suka padanya. Coba perhatikan YouTube, bukalah ceramah-ceramahnya, lihatlah viewernya, ada berapa banyak orang, lipatan, lompatan, ribuan, ratusan ribu orang sudah mulai mendengarkan ceramahnya, dan itu merasuk ke dalam hati semua umat Islam. Coba bayangkan jika Allah berkehendak ingin melakukan sesuatu, cuma diambilnya satu orang saja, dan bergeraklah Indonesia. Yuhibbu wa yuhibbuna, dan mereka pun orang yang mencintai Allah. Mereka orang yang rebutan ingin memilih kehidupan di jalan Allah dan mati di jalan Allah. Ya, bagi mereka usia tidak menghalangi untuk bisa syahid. Walaupun kematian itu akan terjadi besok, bagaimana caraku bisa memilih mati sebagai syahid? Terus apa lagi? Yujahiduna fi sabilih. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Kalau dalam ayat lain, bi amwalikum wa anfusikum, mereka tidak peduli lagi dengan harta mereka kecuali didedikasikan di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak pernah lagi takut dengan siapapun yang meneriaki mereka. Tadi saya ditelepon dari Medan, Ustaz, bisa nggak kasih tausiah nanti hari Jumat kita mau buat acara pelatihan tim cyber kita. Jadi pasukan perang, tapi perang di dunia maya. Kalau mau nanti boleh datang ke Medan hari Jumat, itu akan dilaksanakan di Masjid Agung Medan pagi. Jadi artinya apa? Akan dilatih bagaimana cara untuk menghadapi pasukan-pasukan tempur yang mereka sudah siapkan tempur di dunia maya, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui apapun itu, melalui Twitter. Karena ternyata mereka bergerak menghancurkan kita, menggiring opini kita, membuat kita menuduh orang-orang mukmin. Maka kita pun lawan itu. Alhamdulillah perlawanan itu ternyata cukup berhasil hari ini. Semua tim cyber mereka keok. Jadi kalau mau dibilang Pak, revolusi sudah dimulai di Republik ini. Kalau revolusi ini butuh darah, jangan takut.
Kita adalah cucu-cucu dari generasi yang sudah pernah menghadiahkan darahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Maka apa yang harus menakutkan kita? Kalau revolusi itu butuh air mata, coba bayangkan bahwa generasi ulama kita, orang-orang santri kita, para pejuang kita dulu, ketika mereka menggerakkan kemerdekaan negeri ini, apa mereka dengan tersenyum? Tidak, ada air mata di sana. Allah telah mendidik kita menjadi generasi yang berani dalam hidup kita. Mulai hari ini bangunkan ruh itu sama anak-anak kita. Bilang sama dia, mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi hakim, mau jadi polisi, terserah nak. Tapi jangan hilangkan ruhul jihad dari hatimu. Karena Islam ke depan membutuhkan dokter yang islami, pengusaha yang islami, pengacara yang islami, hakim yang islami, presiden yang islami. Masya Allah, kalau langkah ini benar dan tidak ada rencana lain dari musuh Allah yang ingin mematahkan gerakan ini, saya hakul yakin 1 atau 2 pemilu ke depan kita akan dipimpin oleh orang-orang yang akan jadi imam kita di setiap sholat kita. Saya hakul yakin menteri-menteri kita itu hanya akan datang dan lebih mudah dijumpai di masjid-masjid mereka, bukan di rumah-rumah makan atau di hotel-hotel mewah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang seperti saya bilang tadi, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Otak kita harus kita setak ulang. Input sejarah kita harus setak ulang dalam diri kita. Mereka selalu berupaya, saya mohon maaf, bukankah di antara pertempuran terbesar ini tadi saya sampaikan sore tadi, yang menyita perhatian Belanda pada waktu kita bergerak untuk melawan kafir itu, salah satunya adalah perang yang dikobarkan oleh Cut Nyak Dien di Aceh. Bukankah Cut Nyak Dien waktu itu mengatakan, atau dia bergerilya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan keluarganya, dan dia seorang perempuan yang mungkin kita anggap tidak layak untuk jadi panglima. Tapi bukankah ruh Cut Nyak Dien diisi oleh semangat jihad yang melampaui ruh yang dimiliki oleh laki-laki waktu itu? Dan dia tidak pernah bilang Belanda itu dengan Belanda. Dia tidak pernah bilang POC, tapi dia bilang kafir. Dia tidak punya bahasa lain untuk Belanda. Itu artinya bahwa perang yang dia kobarkan itu perang bukan atas nama nasionalisme, tapi atas nama agama Allah ini. Dan semua perang yang dikobarkan atas nama agama Allah ini telah membuat Belanda belingsatan. Di Sumatera Barat, guru ngajinya Tuanku Imam Bonjol itu, kalau mau kita bilang ustaz pesantrennya dia, gak ada urusan sama-sama perang. Sama kayak sekarang yang bergerak di seluruh Indonesia untuk memimpin perlawanan terhadap kebatilan yang tengah terjadi itu para ulama. Apa urusan ulama dengan pilkada? Gak ada. Ada sebuah apa urusan ulama dengan mau jadi presiden? Gak ada, gak kebayang sama orang itu. Habib Rizik malah bilang begini, kalau saya terbunuh di sini, maka kalian teruskan perjuangan. Kalau saya ditahan atau dipenjara, maka jangan berhenti gerakan ini. Nggak kebayang. Kalau saya jadi presiden, pokoknya kalian jadi menteri saya buat. Nggak begitu bahasanya. Host Cokro Aminoto sudah bicara dengan bahasa Indonesia dan dia sudah bilang bahwa kata Indonesia dan kata nasionalis dia muat, tapi tidak ada penghargaan apapun terhadap Serikat Islam yang dia dirikan. Kenapa? Karena ada Islamnya, Pak. Ada Islamnya. Sumbangan pesawat terbang yang diberikan rakyat Aceh kepada Indonesia karena sebab kita sudah menjadi negara dan butuh maskapai penerbangan, dan itu diambil dari anting, dari apa namanya ini, kalung, diambil dari cincin, diambil dari batangan emas yang ibu simpan waktu itu, dikirim kepada pemerintah Indonesia, beli pesawat. Catatan sejarah, kenapa Aceh ada Islamnya?
Sebenarnya apakah seorang Daud Bur'ah itu adalah seorang pemberontak? Coba tanya kenapa dia berontak. Pernah baca sejarah? Soekarno nangis kepadanya untuk bilang tolonglah bantu Indonesia. Tuntutan dia cuma satu. Kau sudah janji kepada kami di Aceh bahwa kau akan biarkan Aceh dengan syariat Islam, tapi kau khianati sampai sekarang. Itu bukan bicara pemberontakan. Itu bicara kami punya hak tapi tidak kau kasih. Sementara kau punya kemauan, terus kau minta tolong kepada kami. Soekarno bilang kalau selesai ini saya akan kasih itu. Sampai dia mati dia tidak lakukan itu. Setelah itu secara sistematis Aceh dibiarkan pecah. Saya pertama kali ke Aceh, orang tanya, Aceh mana Ustaz? Aceh lah. Iya, Aceh mana? Aceh besar, Aceh Pidi. Tuh, maksudnya gimana? Beda. Orang Aceh besar sama orang Aceh Sigli itu beda. Waktu pertama saya dulu kemarin, saya bilang ini bahaya. Dari luar kami tatap Aceh itu satu, di sini rupanya kalian tidak anggap sama. Ini hasil perjuangan siapa? Siapa yang buat kalian begini? Kenapa kita seharusnya kita bersyukur kepada Allah dari sekian banyak 34 provinsi di Republik ini Allah kasih hadiah. Tahu Bapak, saya bisa meyakini bukan tidak mungkin bahwa hadiah syariat Islam yang diberlakukan di negeri Aceh ini bukan karena hebatnya Bapak, bukan karena perjuangan Bapak, bukan karena keimanan Bapak kepada Allah, tapi perjuangan orang yang sudah dipanggil Allah itu semua. Allah hanya menunda kemarin, tapi Allah kasih sekarang. Sama siapa? Sama anak cucunya. Ini kerja kakek kalian, ini kerja orang tua kalian. Maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan setelah itu diberikan Allah? Bersyukurlah kepada Allah. Kita tidak akan terus-menerus hidup di punggung bumi ini. Satu hari kita akan berada di dalamnya, dan di saat itu tidak ada lagi harga kekayaan dunia. Tidak ada. Mana kuburan? Mana paling kuburan? Sebelah mana? Sana, sini. Yuk, kalau nggak percaya kita jalan ke kuburan malam ini, bawa duit, kita kumpulin. Saudara-saudara para mayat sekalian, kami bawa duit ini, siapa yang mau bangkit? Ada yang mau? Ini lagi mau pilkada di Tamiang, kayaknya kami nggak ada yang cocok ini Pak. Kami rasa sama kalian lah kami cocok, silakan. Siapa yang mau jadi bupati di Tamiang, bangkit, kami dukung. Tawarkan semua kesenangan dunia sama orang mati. Mereka sudah tidak butuh itu, dan satu hari kita pun tidak akan butuh itu. Lantas untuk apa kesenangan ini? Inilah yang harus menggerakkan kita terus. Itulah yang membuat marah Imam Bonjol, membuat marah Pangeran Diponegoro, membuat marah Sultan Hasanuddin, membuat marah para ulama kita. Sampai saya bilang di Sumatera Utara sejarah Sisingamangaraja juga dikhianati nih. Sisingamangaraja itu saya meyakini dia Muslim. Kenapa? Karena kerajaannya sudah berhubungan baik dengan kerajaan Aceh waktu itu. Aceh tidak pernah mau punya hubungan kerjasama dengan orang kafir. Aceh cukup keras Pak. Agamanya akhirnya dipelesetkan menjadi agama Palmalim. Palmalim itu plesetan dari kata para mu'allim. Siapa mu'allimnya? Orang Batak waktu itu, orang Aceh. Percaya tidak percaya Bapak pergi ke Tomok, silahkan singgah di kuburan yang ada di tepi Danau Toba. Itu adalah panglima-panglima dari Aceh. Tapi sekarang orang di Tomok mau bangun masjid saja agak susah. Suara azan keluar saja. Sempat kemarin beredar di video di YouTube bahwa itu tidak bisa. Masa di negeri kita sendiri kita tidak bisa azan? Ada apa dengan negeri ini? Kenapa kita takut mengenakan busana muslimat? Kenapa kalau cuma kerja di Indomaret, kerja di plaza-plaza, ketika datang musim Natal kita terpaksa Pak, saya pakai topi Natal. Kenapa harus terpaksa di negeri yang mana ini rumahmu dan kau tidak pernah minta mereka melakukan tindakan agamamu? Kenapa kita dibiarkan dizalimi seperti itu? Ini saatnya kita harus berani bilang tidak dengan semua itu. Dari mana mulainya? Kalau para ulama kita bilang dari masjid. Maka besok semua kita harus menunjukkan, mulailah berpikir bahwa semua hari adalah hari raya kita, sehingga kita harus bergegas ke masjid.
untuk menjadikan masjid pusat kerinduan keimanan kita kepada Allah. Dan jadikanlah subuh sebagai pertanda keimanan, karena Nabi mengatakan kalau kau menyaksikan ada orang yang isya dan subuhnya dia di masjid, fashhad, saksikan bahwa itu orang mukmin, kata Nabi. Dah, saya nggak boleh lebih dari jam 10. Kalau masih mau lagi nanti bulan merah nanti. Saya serius. Saya sengaja menggandeng kayak sinetron India itu. Sedang asik-asiknya ibu melotot terus langsung berhenti. Saya tahu karena saya menjanjikan saya akan berhenti kalau selesai. Dan insya Allah saya sudah selesai. Ya, kesimpulan yang sederhana. Jangan lagi istirahat untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau di sini ada pilkada itu jangan lagi melihat siapa yang berani memberi lebih banyak kepada bapak dan ibu. Karena sebenarnya yang diberikannya itu bisa jadi kesulitanmu di akhirat di mata Allah. Tapi siapa yang bisa melayanimu karena Allah nanti setelah dia menjadi pemimpin. Jika nanti ditanya kepada Allah, aku memilihnya karena itulah yang kulihat darinya, bukan yang dijanjikannya kepada aku. Siapapun itu terserah, saya tidak peduli. Tapi saya yakin hati kita akan kontak dengan mereka-mereka yang beriman, bukan mereka-mereka yang culas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.